Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobatku semuanya, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya, kreator gaul, di dalam edukasi-edukasi kehidupan dan juga edukasi cinta, sobat. Dan di bulan puasa ini, sobat, khusus 1 bulan mendatang, saya tidak akan membahas tentang cinta lagi dulu. Gampang, nanti setelah bulan puasa lewat, kita bahas lagi tentang cinta. Tetapi sekarang, saya akan lebih banyak memberikan motivasi-motivasi kehidupan, edukasi-edukasi kehidupan, dan juga bercerita tentang hal yang sering kita alami, kita lalui, dan sering terjadi di dalam kehidupan kita. Dan saya berharap dari cerita-cerita saya ini bisa menjadikan motivasi, bisa menjadikan solusi, bisa menjadikan bahan edukasi buat kamu, sobat. Dan yang akan saya bahas di video saya kali ini adalah bagaimana sih caranya agar supaya kamu itu dihargai, baik di lingkungan kamu, di komunitas kamu, di organisasi kamu, maupun di saat mungkin ada acara seperti seremoni, rapat, kebetulan mungkin kamu didaulat sebagai orang yang dikedepankan agar supaya mereka tambah yakin lagi sama kamu, Sobat, hal yang perlu kamu pahami, hal yang perlu kamu lakukan ketika kamu ingin agar supaya kamu tampil lebih menonjol, baik di komunitas kamu, di organisasi kamu, maupun di lingkungan kamu adalah jadilah seorang pria, atau jadilah seseorang yang berani. Berani bersuara, berani berpendapat, berani mengungkapkan kesalahan dari sebuah pendapat yang kamu dapatkan dari orang lain kalau memang itu salah, dan membenarkannya tanpa harus merendahkan mereka. Ini adalah hal yang harus kamu lakukan ketika kamu ingin agar supaya bisa tampil menonjol, bisa diakui oleh orang bahwa kamu adalah orang yang bijak, orang yang mempesona di mata orang lah. Punyalah prinsip seperti ini, sobat. Asalkan itu merupakan sebuah kebenaran yang kamu yakini, beranilah untuk dibenci. Saya yakin jika kamu punya prinsip seperti ini, kamu akan tampil lebih elegan lagi di hadapan mereka, dan mereka juga akan menghargaimu sebagai seseorang yang memang patut untuk diperhitungkan. Masalahnya tidak banyak, sobat, pribadi-pribadi yang seperti saya ceritakan ini. Kebanyakan mereka itu ketika di dalam sebuah perkumpulan, ketika di dalam sebuah rapat, seremoni, dan lain sebagainya, mereka akan minder dan takut saat akan mengeluarkan pendapat. Wajar sih, karena saya juga pernah mengalami. Nah, kenapa saya bisa seperti ini? Ya karena belajar. Belajar menganalisa, belajar mengamati, dan juga belajar membandingkan. Apa sih beda saya dengan orang lain yang lebih pintar dari saya? Itulah yang saya kerjakan sehingga saya bisa tampil seperti ini, bahkan di hadapan kalian di video ini, sob. Dan saya yakin kamu semuanya pasti bisa. Jadi, kalau memang kamu ingin dinilai sebagai orang yang mempesona, sebagai orang yang berkarisma, sebagai seseorang yang memang brilian di hadapan audiens, di hadapan peserta, dan mungkin di hadapan komunitas kamu, organisasi kamu, maupun di lingkungan kamu, terapkan prinsip seperti itu. Beranilah jadi orang, jangan takut. Ketika harus mengeluarkan pendapat, ketika memang kamu punya satu pendapat yang sekiranya itu bisa menjadi solusi, bisa menjadi masukan, bisa menjadi bahan perubahan nantinya dalam organisasi kamu, dalam komunitas kamu, dalam lingkungan kamu, utarakan pendapat kamu tersebut, sob, dan jangan takut. Nah, terus kalau salah gimana? Kalau banyak yang menyalahkan gimana? Sobat, sudah wajar. Orang berpendapat sebaik apapun, itu pasti ada pro dan ada kontra dari yang mendengarkan, dari audiens. Itu sudah wajar. Dan jangan takutkan hal tersebut. Anggap itu sudah biasa, dan memang itu sudah biasa.
Karena sebaik apapun pendapat yang ingin kamu keluarkan, itu pasti di antara banyak audiens yang mendengarkannya, mereka pasti akan berpendapat berbeda. Ada yang membenarkan pendapat kamu dan juga ada yang menyalahkan pendapat kamu. Motifnya pun juga berbeda-beda. Ada yang membenarkan kamu karena memang pendapat kamu itu benar, ada juga yang membenarkan pendapat kamu itu karena memang mungkin mereka segan dengan kamu, takut dengan kamu. Begitu juga dengan yang menyalahkan, sob. Ada yang menyalahkan kamu karena mereka ikut-ikutan orang yang membenci kamu mungkin. Ada juga yang memang menyalahkan kamu, memang mereka itu menemukan celah kesalahan dalam pendapat kamu. Tetapi seperti yang tadi saya katakan, sobat, yakinlah kalau memang pendapat kamu itu kamu rasa baik, kamu rasa bisa menjadi solusi, kamu rasa bisa menjadi masukan berharga untuk kemajuan organisasi kamu, untuk kemajuan komunitas kamu, untuk kemajuan lingkungan kamu, utarakan dan jangan takut dibenci, direndahkan, dihina oleh siapapun. Ya tentunya ketika ada hal ini ya, ketika pendapat kamu mungkin dimentahkan, bahkan sampai direndahkan, ya usahakan kamu menjelaskan lebih detail lagi tentang maksud dari pendapat kamu. Tetapi jangan berharap dari penjelasan kamu yang detail ini nantinya mereka akan setuju semua. Enggak, sobat. Dan hal ini sudah biasa, manusiawi, sunatullah. Kalian nggak perlu takut. Asal menurut kalian benar, lakukan. Ya, saya bukan ahli agama, tetapi dalam hal ini saya ingin berpesan sesuai dengan dalil yang pernah saya dengar, yaitu kulul haqqo walau kana muran. Katakan kebenaran walaupun pahit. Punyailah prinsip seperti itu, sobat. Kulul haqqo walau kana muran. Insya Allah kamu akan lebih berani lagi, akan lebih mempesona lagi, dan akan lebih dihormati di komunitas kamu, di lingkungan kamu, di organisasi kamu. Dan semoga tips ini bisa menjadikan masukan buat kamu dan juga menjadikan pelajaran buat kamu. Dan semoga juga dengan adanya tips ini, mungkin kamu yang merasa introvert selama ini bisa berubah menjadi pribadi yang lebih berani, bisa menjadi pribadi yang gentle lagi ke depannya. Dan video ini saya cukup sampai di sini. Kita akan jumpa lagi lain video dan tentunya di lain tema. Terakhir saya doakan buat kalian semuanya, semoga kalian semuanya mendapatkan cinta yang membahagiakan kehidupan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat.